Perkenalkan, nama saya Nitengah Switi Anggriani. Saya dari Prodi Hukum Agama Hindu. NIM saya 250731100002. Di sini saya akan menyampaikan pidato yang bertema Satya dan Ahimsa sebagai landasan penegak hukum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena anugerahnya dan berkatnya, saya bisa menyelesaikan tugas mata kuliah Public Speaking. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi tugas video pidato yang mengusung tema Satya dan Ahimsa sebagai landasan penegak hukum. Pertama, saya akan memaparkan apa itu Satya. Satya berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kebenaran, kejujuran, dan kesetiaan pada nilai moral. Di sini terdapat makna Satya dalam penegak hukum, yaitu yang pertama, kejujuran. Di sini kejujuran aparat penegak hukum, di mana hakim, jaksa, polisi, dan aparat lainnya harus menjunjung tinggi kejujuran dalam proses hukum. Yang kedua, kebenaran substantif. Di sini kebenaran substantif yaitu penegak hukum harus mencari kebenaran sejati, bukan sekedar kebenaran formal. Yang ketiga, yaitu integritas dan akuntabilitas. Di sini, integritas dan akuntabilitas. Setiap keputusan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Selain makna Satya dan dalam penegak hukum, Satya juga diaplikasikan sebagai penegak hukum. Berikut ini aplikasi Satya dalam penegakan hukum. Yang pertama yaitu penyidik. Satya berarti mengumpulkan bukti secara jujur dan transparan, tidak memanipulasi keterangan serta menolak suap. Kedua yaitu jaksa. Jaksa berarti mendakwa berdasarkan keyakinan akan kebenaran bukti, bukan tekanan atas kepentingan politik. Yang ketiga yaitu hakim. Satya berarti memutuskan perkara berdasarkan hati nurani yang bersih dan fakta yang terungkap di persidangan atau audi et alteram partem tanpa memandang status sosial. Saudara-saudara sekalian, timbangan keadilan tidak akan seimbang jika salah satu piringnya diisi dengan kebohongan. Di saat seseorang penegak hukum lebih memilih kebenaran transaksional daripada kebenaran sejati atau satya, saat itulah hukum menjadi komoditas, di mana satya adalah janji bahwa tidak ada harga yang lebih mahal dari integritas dan kejujuran. Anda bisa menyaksikan ajaran dari tradisi Hindu tentang satya, misalnya Satyam Eka Jayate, yaitu kebenaran yang akan menang. Berikut kita akan memasuki bagian ahimsa. Ahimsa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tanpa kekerasan atau tidak menyakiti. Ini adalah prinsip moral fundamental dalam agama-agama. Dharma yang menuntut perlakuan manusiawi karena memandang bahwa semua makhluk hidup memiliki martabat dan kesatuan eksistensi.
terhadap martabat ahimsa, di mana didasarkan pada pengakuan bahwa ada jiwa atau esensi dalam setiap raga. Karena itu, setiap individu memiliki martabat yang harus dihormati. Ahimsa dalam hukum adalah prinsip non-kekerasan dan perlakuan manusiawi. Ini adalah penolakan terhadap tindakan sewenang-wenang, penyiksaan, dan hukum yang merendahkan martabat. Aplikasi ahimsa bagi penegak hukum di sini yaitu: 1. Ahimsa terhadap tersangka atau terdakwa. Di sini menjamin hak dasar mereka, yaitu memastikan proses hukum yang adil atau due process, dan menolak penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan. Yang kedua yaitu ahimsa terhadap korban. Di sini yaitu memberikan perlindungan, pemulihan, dan memastikan keadilan restoratif sehingga korban tidak disakiti atau dikorbankan dua kali. Selanjutnya yaitu yang ketiga, ahimsa sebagai koreksi. Hukum harus memiliki tujuan untuk mengoreksi, bukannya hanya membalas, serta sistem pemasyarakatan harus berlandasan ahimsa agar narapidana diperlakukan sebagai manusia yang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Selanjutnya yaitu hukum tanpa ahimsa adalah tirani yang diinginkan ketika penegak hukum kita hanya menghasilkan kesaksian, dendam, dan penderitaan. Ia telah kehilangan jiwanya. Ahimsa yang memiliki martabat, ia mengajarkan kita boleh menghukum kejahatan, tetapi kita tidak boleh menghilangkan kemanusiaannya. Ahimsa dilanggar ketika ada abuse of power atau perlakuan tidak manusiawi, dan ketika hukum tumpul ke atas hanya karena kekuasaan menyiksa masyarakat lemah. Selanjutnya kita akan memasuki bagian isi dari pidato yang saya sampaikan. Teman-teman sekalian, kita sering menggambarkan keadilan sebagai dewi yang matanya tertutup, memegang timbangan yang seimbang dan pedang yang tajam, di mana merupakan sebuah simbol yang menunjukkan kesetaraan dan ketegasan tanpa pandangan. Izinkan saya bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman sekalian. Yang pertama di sini, apakah pedang itu masih memotong ketidakadilan, ataukah ia justru melukai mereka yang lemah tak berdaya? Kita berdiri di tengah krisis kepercayaan, di mana masyarakat merasa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ini bukan hanya krisis prosedur, melainkan krisis jiwa penegak hukum. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua kembali kepada dua prinsip agung yang menjadi akar dari setiap kebudayaan adil, yaitu satya, kebenaran sejati, dan ahimsa, kasih sayang universal. Satya dan ahimsa bukanlah dogma kuno, yang melainkan merupakan fondasi moral yang harus kita tanamkan kembali sebagai landasan utama setiap proses penegak hukum di negeri ini. Marilah kita hadapi kenyataan pahit saat kita berbicara tentang penegak hukum. Terlalu sering kita mendengar kata kenyataan pahit atau kata seperti rekayasa, transaksi, atau intervensi, di mana terlalu sering teriakan korban diabaikan, sementara kekuasaan dan uang menemukan jalannya sendiri di ruang pengadilan.
kapan penegakan hukum kita berhenti menjadi alat kekuasaan dan kembali menjadi pelayan keadilan? Kegagalan kita adalah kegagalan moral, di mana kegagalan ini adalah tidak adanya keberanian untuk memegang teguh satya, kebenaran sejati yang tanpa kompromi, dan kegagalan kita adalah hilangnya ahimsa, kasih sayang dan perlakuan manusia yang seharusnya kita berikan bahkan kepada yang tersalah. Satya tegaskan, kita tidak memerlukan undang-undang baru, kita memerlukan hati yang baru dalam menjalankannya. Dan hati yang baru itulah berlandasan pada satya dan ahimsa, yang dimana merupakan dua prinsip yang akan menjadikan kompas moral kita, menuntun setiap penyidik, jaksa, dan hakim untuk kembali pada fitrahnya, yaitu melayani keadilan saudara-saudara sekalian. Penegak hukum akademis serta jajarannya